Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, untuk hari ini saya akan membawakan berita yang cukup besar datang dari Binance yang kembali menekan masalah di UK. Kemudian ada berita untuk Bitcoin juga, kemudian nanti kita akan bahas secara singkat untuk analisa teknikalnya Bitcoin dan Binance. Oke, kalau misalnya teman-teman tertarik seputar itu, langsung aja tonton sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang, let's go. Oke, sekarang kita akan mulai dari coin market cap dulu seperti biasa di awal video. Secara global, market cap cryptocurrency ada di angka 1,42 triliun dolar atau turun 0,41%. Bitcoin sendiri ada di harga 33.937 atau turun 1,24%. Ethereum ada di harga 2.232 turun 1,2%. Binance hijau sendiri di antara top 5 ini dengan harga $305 naik 2,04%. Cardano di $1,42 turun 0,03%. XRP kembali menyalip Dogecoin ke posisi ke-6 dengan harga $0,66 turun 2%. Dogecoin terkoreksi cukup dalam 3% ke harga $0,23. Oke, sekarang kita bakal mulai dari breaking newsnya dulu, berita besarnya dulu dari UK. Yang salah satu bank di UK bernama Barclays, ini UK Bank Barclays blocks payment to Binance. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar Barclays ini harusnya tidak asing, apalagi teman-teman yang merupakan penggemar Liga Inggris, sepak bola Liga Inggris ya. Karena biasanya disebut Barclays Premier League. Jadi Barclays ini adalah salah satu sponsor dari Liga Inggris juga. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu bank di UK. Jadi bank Barclays ini kemarin per hari ini ngeblok pembayaran ke Binance ya. Dan di sini dijelaskan, with effect from today, Barclays intend to stop credit and debit card payments to Binance. Barclays said in an email to CoinDesk, this action does not impact on the ability for customers to withdraw funds from Binance. Jadi, per hari ini Barclays akan blok pembayaran secara kredit maupun debit card ke Binance. Tapi kalau misalnya yang mau withdraw itu masih bisa. Oke, jadi hanya kalau misalnya mau deposit atau bayar apapun ke Binance itu nggak boleh lagi. Barclays has been contacting customers who have used their cards on Binance this year, advising them that the bank is stopping payments until further notice, according to the tweets. Jadi Barclays juga udah kasih tahu ke customernya masing-masing, dikasih kayak SMS gitu per orang, bahwa untuk customer yang pernah menggunakan kartunya untuk pembayaran ke Binance, disarankan untuk tidak lagi melakukannya karena bank akan stop pembayaran ke Binance sampai pemberitahuan selanjutnya. Oke. Kemudian regulator other markets including Japan and Canada have offered similar warnings in recent weeks, with one in Thailand even threatening criminal charge. Jadi sebelumnya juga udah bermasalah di Thailand, dari Japan, dari Kanada, Jepang, Thailand, Jerman, kemarin juga US juga sama. Dan di sini dikatakan Binance has not responded to CoinDesk request for comment by press time. Jadi Binance sama sekali belum memberikan respon apa-apa ke CoinDesk seputar hal ini. Cuma kalau kita lihat sebenarnya ini di exchange ya, Binance ya masih tetap aja menjadi exchange terbesar yang ada dengan total volume perdagangan ini sebesar $13 miliar. Jauh dibandingkan yang nomor 2 itu Huobi Global dengan angka $3 miliar, berarti sekitar 4,5 kalinya. Apalagi dengan Coinbase di nomor 3 dengan hanya $1,5 miliar, hampir 10 kali lipat ya dibandingkan Coinbase. Jadi ya harusnya menurut saya Binance bisa mengatasi hal ini, karena terlihat dari volume perdagangannya tidak terlalu jauh berkurang. Tapi kita nggak tahu ya ke depannya apakah akan makin parah, apakah makin banyak negara yang akan ngeblok juga Binance. Cuman saya rasa Binance bisa lah melewati hal-hal semacam ini karena ini hanya soal regulasi kalau menurut saya sih. Karena rata-rata komplain dari negara-negara ini adalah Binance itu tidak terregulasi di negara mereka. Jadi istilahnya Binance harus kerjasama lah dengan mereka dulu, baru mereka boleh beroperasi di negara tersebut.
Oke, itu untuk Binance. Kemudian untuk Bitcoin, berita di CoinDesk ini ada salah satu berita yang menyatakan Bitcoin's weekend price bounce fades even as exchange balance drop. Jadi di sini ada balance-nya exchange itu, ini adalah chartnya. Di sini balance held on centralized exchange fell to 2.5 million Bitcoin on Sunday, hitting the lowest level since May 16, according to data tracked by Glassnode. Ini adalah chartnya. Jadi ini adalah chart balance on exchange. Jadi ini adalah jumlah Bitcoin yang berada di exchange, dan dari sejak Mei sampai sekarang itu konsolidasi dan sekarang berada di titik terendah semenjak Mei 16 atau semenjak tanggal 16 Mei. Ini adalah titik terendah di mana rata-rata orang sudah menarik Bitcoinnya dari exchange, dan itu merupakan sebuah hal yang cukup positif karena kalau misalnya seperti yang saya bilang sudah di video-video sebelumnya, kalau misalnya orang-orang tarik Bitcoinnya atau kriptonya dari exchange, dimasukkan ke wallet, biasanya itu untuk di hold. Otomatis penjual akan semakin sedikit dan makin banyak orang hold gitu ya. Tapi kalau semakin banyak orang masukin Bitcoin dan kriptonya ke exchange, seperti yang terjadi di Mei ini, maka biasanya cenderung harga akan terkoreksi. Yang terjadi juga kemarin di sini, di Mei kemarin, ini adalah Mei di sini. Dan harga koreksinya cukup lumayan 30-40%. Itu juga salah satunya disebabkan oleh, ya di sini indikatornya sudah jelas bahwa banyak sekali Bitcoin dan kripto yang dimasukkan ke exchange di April dan awal Mei. Jadi orang-orang udah siap jual di sekitar bulan Mei itu, makanya terkoreksi cukup dalam. Oke, jadi itu adalah salah satu berita untuk Bitcoin. Ada lagi berita di sini. Bitcoin stock to flow model rooted in hard money narrative goes off course. Jadi di sini ini adalah salah satu chart yang pastinya teman-teman juga udah sering lihat di channel saya. Ini adalah salah satu chart yang sering dipakai juga oleh para influencer. Banyak sekali yang memakai, dan memang chart ini cukup akurat dalam memprediksi harga Bitcoin ke depan. Dan harganya biasa mengikuti garis putih ini. Dan untuk di sini dikatakan ada seorang crypto analyst Plan B said that BTC USD is now the furthest away from his stock to flow models estimate in over 2 years. Jadi harga Bitcoin sekarang adalah yang paling jauh dibandingkan dengan garis putih ini dalam 2 tahun terakhir. Jadi dalam 2 tahun terakhir ini harga Bitcoin selalu dekat dengan garis putih ini, yang menunjukkan bahwa itu adalah harga wajarnya. Tapi sekarang termasuk jaraknya paling jauh dengan garis putih ini dalam 2 tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa Bitcoin tidak dalam harga wajarnya. Kalau misalnya di atas garis putih ini berarti over value atau kemahalan. Kalau di bawah berarti under value atau termasuk murah. Oke. Nah, di sini juga dikatakan the Bitcoin stock to flow model currently suggests that the price of Bitcoin should be around 77,900, but as of Monday, the cryptocurrency was trading at 33,668, well off the all-time high price at 64,829 reached in April. Jadi dikatakan di sini seharusnya harga Bitcoin sekarang itu berdasarkan stock to flow model itu sekitar $77.900. Tapi harga hari ini hanya sekitar 33 ribuan. Jadi itu merupakan harga yang cukup jauh dibandingkan harga wajarnya ya. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu indikasi bahwa Bitcoin sedang under value. Oke, untuk beritanya cukup lah ya. Sekarang kita bakalan masuk ke chartnya aja langsung. Oke, sekarang chartnya Bitcoin dulu. Kita masuk ke time frame 4 hour dulu dari time frame besar. Nah, kalau time frame 4 hour harusnya teman-teman udah tahu kita masih saja bermain di area sekitar ini, sekitar 43.000 dan 31.000 seperti yang sudah disebutkan di video-video sebelumnya. Kemudian
Juga kalau misalnya kita masuk ke 1 hour chart, kita sekarang ada di pattern channel ini. Kita masih bermain di channel ini. Dan untuk lebih jelasnya kita masuk ke time frame 15 menit untuk melihat apa yang terjadi lebih dekat. Nah, tadi pagi harusnya ini Bitcoin sempat breakout ke bawah dari trend line-nya, tapi tiba-tiba dibawa naik lagi. Jadi ini kita bisa sebut sebagai fake breakout. Dan sekarang kita menunjukkan pattern bullish flag. Jadi kalau bullish flag ini saya bisa ekspektasi kita bakal merangkak naik lagi ke atas. Dan kalau misalnya teman-teman yang udah follow TikTok saya, harusnya udah tahu tadi saya udah post juga video tentang ini. Dan misalnya teman-teman yang trading short term atau jangka pendek, trading futures, ya boleh menjadikan ini sebagai pedoman. Tapi tanggung resikonya sendiri ya. Ini saya cuma kasih pedoman aja analisanya. Karena bull flag ini biasanya adalah salah satu pattern continuation yang cukup akurat. Tapi dengan catatan teman-teman opennya ketika sudah breakout dari bull flag ini ya. Lebih baik lagi kalau udah breakout, retest, baru teman-teman masuk. Oke. Jadi untuk jangka pendek saya masih bisa memperkirakan Bitcoin akan merangkak naik lagi ke atas. Setinggi apa? At least sampai ke angka 34.900-an lah di sini. Karena di sini ada resisten yang cukup kuat di area sini. Kalau bisa tembus, kita baru bisa ekspektasi kembali ke high-nya di sekitar 36.000 di sini. Itu secara short term ya. Oke. Jadi secara jangka pendek saya masih bisa ekspektasi Bitcoin akan merangkak naik lagi. Oke, sekarang kita ke Binance. Binance per hari ini melakukan pekerjaan yang cukup baik. Dalam artian dia hijau sendiri di antara top 5 dan sekarang ada di angka $305. Kalau misalnya kita lihat secara time frame 4 hour, kalau misalnya teman-teman ada nonton video-video saya sebelumnya harusnya juga ada tahu. Sekarang Binance memunculkan pattern ascending triangle. Jadi di sini kemungkinan akan terjadi seperti ini sampai akhirnya kita breakout ke atas, baru kita bisa mendapatkan momentum yang cukup bullish ke atas. Dengan catatan kita tidak breakout ya ke bawah. Kalau breakout kita bakalan mungkin koreksi lagi sedikit, baru mulai naik lagi. Oke, ini adalah untuk Binance. Kalau secara time frame jangka pendek, dihapus dulu ini. Sebenarnya sama ya. Binance juga lagi mencoba mendapatkan pola bull flag. Jadi kita mungkin masih ada bermain di sini sebelum breakout dan retest lagi di sekitar $315. Yang saya harapkan bisa ditembus. Kalau misalnya kita tembus dari garis ini, harusnya momentumnya akan cukup kuat ke atas. Oke. Sip. Untuk video hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu guys. Terima kasih yang udah nonton hari ini. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa juga bantu saya follow media sosial saya di TikTok dan Instagram. Terima kasih untuk teman-teman yang selama ini udah support saya. Semoga video saya selalu membawa manfaat untuk teman-teman. Dan kita akan bertemu lagi di video besok. Bye-bye. Thank you.